Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube lingkaran terpopuler. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kita akan kembali bernarasi terkait dengan kasus yang sekarang menghebohkan jagat maya, yakni kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Mario kepada saudara David. Dilansir dari CNN Indonesia, ada 6 fakta menarik terkait dengan kasus ini. Berikut penjelasannya. Penganiayaan secara brutal oleh Mario ini terjadi di sebuah perumahan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada hari Senin 20 Februari sekitar jam setengah 9 malam. Semenjak ulah Mario Dandi terungkap dan menjadi pembahasan publik, sederet fakta terkuak baik terkait tindak kekerasan tersebut hingga keterlibatan dan dampak terhadap sekelilingnya. Oke, inilah 6 fakta menarik dari kasus tersebut. Fakta yang pertama, ada tersangka baru. Polisi telah menetapkan tersangka lain dalam kasus penganiayaan terhadap David selain Mario, yakni teman Mario yang bernama Sen. Menurut polisi, Sen menjadi pihak yang memprovokasi Mario untuk menganiaya David. Selain itu, ia dianggap telah melakukan pembiaran saat aksi penganiayaan dilakukan. Meski tidak terlibat secara langsung melakukan aksi kekerasan terhadap David, Sen menjadi pihak yang merekam aksi brutal tersebut. Atas dasar itu, Sen hanya dijerat pasal 76C junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014. Sementara Mario dikenakan pasal 76C junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 ayat 2. Fakta kedua, cewek Mario disanksi Tara Kanita. Pacar Mario yang diklaim menjadi alasannya melakukan kekerasan terhadap David berinisial AG mendapatkan sanksi dari sekolahnya SMA Tarakanita 1. Pihak sekolah juga membenarkan bahwa AG adalah siswinya yang duduk di kelas 10 SMA. Fakta ketiga, ada perempuan lain. Polisi menemukan AG bukanlah pihak yang mengadukan perbuatan tak menyenangkan David ke Mario yang akhirnya berubah tindak kekerasan. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata aduan itu disampaikan oleh perempuan berinisial APA yang merupakan saksi baru dalam kasus ini. Perkembangan dari kemarin, kan ada saksi baru yang kami temukan, itu saudari APA. Itu yang menyampaikan perbuatan yang tidak baik itu. Saksi APA menyampaikan ke tersangka MDS. Kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisham Radi. Kemudian, MDS mengonfirmasi ke anak saksi AG. Setelah dibenarkan itulah yang membuat tersangka MDS emosi dan mengajak anak korban David untuk bertemu. Kasus asmara. Fakta yang keempat, ayah Mario mundur dari ASN. Ayah Mario Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Selain itu, ia juga mundur dari status PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kemenku. Dalam surat yang beredar, Rafael meminta maaf kepada keluarga David atas penganiayaan yang dilakukan oleh putranya dan bersedia mundur dari jabatan serta status sebagai PNS Kemenku. Surat tersebut dibenarkan oleh staf khusus Menku, Justinus Prastowo. Benar, per hari ini mundurnya, kata Justinus pada CNN Indonesia. Bukan hanya mundur, harta kekayaan Rafael senilai 56 miliar pun jadi sorotan. Sri Mulyani pun memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenku untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Rafael. Fakta yang kelima,
mengklaim tidak punya Rubicon dan Harley Davidson. Rafael sempat buka suara mengenai Jeep Rubicon dan Harley Davidson yang sempat dipamerkan anaknya di media sosial. Rubicon juga diketahui menjadi kendaraan yang digunakan Mario menemui David. Rafael mengklaim mobil dan motor mewah tersebut bukan miliknya. Keberadaan Rubicon dan Harley ini menjadi sorotan lantaran tak masuk dalam LHKPN Rafael tahun 2021. Fakta yang keenam, kondisi David. Kondisi David disebut mulai membaik usai koma selama 4 hari dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Hal itu diungkapkan oleh pihak keluarga, yakni Rustam pada hari Jumat. Alhamdulillah, terhitung sejak sore ini, kondisi anak David sudah mulai membaik dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, kata Rustam di media sosial. Itulah beberapa fakta menarik terkait dengan kasus ini. Kita akan bernarasi lagi terkait kasus ini nanti ya, namun dalam sudut pandang yang berbeda. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.